Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Prawira dari kelas IB 5B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Term of Reference Sistem Informasi Sekolah berbasis web e-education di SMA Pembangunan Meragen. Yang pertama itu latar belakang. Dewasa ini pendidikan adalah hal yang terpenting bagi kehidupan anak-anak kita, sehingga semua orang tua pun menginginkan anak-anaknya untuk bersekolah di sekolah yang bagus guna untuk perkembangan anak-anaknya. Akan tetapi para orang tua sering kesusahan atau bingung dalam memilih sekolah yang cocok bagi anak-anak mereka. Hal itu dikarenakan adanya keterbatasan informasi tentang sekolah-sekolah yang ada. Untuk itu diperlukan informasi tentang sekolah, baik itu tentang lingkungan sekolah, bisa belajar sekolah, profil sekolah, lokasi sekolah, profil para guru-guru dan para staf, prestasi apa yang telah diraih oleh sekolah, dan apa saja sarana yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Pada penelitian kali ini mencoba untuk membuat sistem informasi berbasis web e-education untuk SMA Pembangunan Meragen. Itu saja tujuan. Yang pertama, untuk membuat web akademik ini menjadi suatu web yang multifungsi dan memudahkan semua orang dalam penggunaannya. Kemudian yang kedua, mengurangi kesalahpahaman dalam melakukan pencarian data. Kemudian yang ketiga, mempermudah para kepala sekolah, guru-guru, dan para staf dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian, menyediakan fitur laporan yang lengkap tentang sekolah maupun tentang siswa berupa laporan akurat. Kemudian, manfaat bagi sekolah. Yang pertama, memudahkan pihak sekolah dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kemudian, penyimpanan data yang dilakukan sangat terstruktur. Kemudian, bagi para user, yang pertama, mendapatkan informasi yang pasti dari pihak sekolah. Kemudian, mengetahui segala sesuatu tentang sekolah. Dan yang terakhir, dapat mengetahui perkembangan sekolah dengan jelas. Kemudian, sasaran. Yang pertama, para staf tidak bersusah payah dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian, para orang tua dapat mengetahui informasi tentang sekolah dimanapun dan kapanpun. Kemudian, semua siswa bisa melakukan proses belajar mengajar via online melalui website yang ada, dan guru bisa memberikan materi melalui online sehingga tidak ada tatap muka. Kemudian untuk metode yang digunakan, yang pertama ada rekayasa sistem. Tahap ini dimulai dengan mencari kebutuhan sistem yang akan diterapkan nantinya. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan. Pada tahap ini, pengembang sistem membutuhkan komunikasi yang bertujuan memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna nantinya. Kemudian ada desain. Tahap ini adalah melakukan desain sistem yang diinginkan. Kemudian kepada pengkodingan. Pada tahap ini, sistem akan terintegrasi dengan sintaksis sehingga sistem informasi dapat digunakan sesuai kebutuhan. Kemudian yang kelima itu pengujian. Semua unit yang telah dikembangkan dan pengkodaan yang benar diuji langsung dalam penggunaannya. Kemudian yang keenam itu ada pemeliharaan. Pada tahap akhir ini, perangkat lunak atau sistem informasi yang sudah rampung kemudian dilakukan proses pemeliharaan. Ini adalah bentuk PBS dari SMA Meragen. Yang pertama ada analisis sistem, yang kedua desain sistem, ketiga implementasi sistem, dan yang keempat adalah pengujian sistem. Ini adalah rincian-rincian penjelasan dari keempat bagian, yaitu analisis sistem, desain sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistem. Selanjutnya itu ada staff. Yang pertama interviewer, bertugas untuk memberikan pernyataan kepada user. Yang kedua itu staff administrator, bertugas untuk membuat dokumentasi hasil training and user system. Yang ketiga itu ada staff supporting, itu berperan sebagai seorang yang mendukung keseluruhan aspek yang dibutuhkan oleh sistem. Yang keempat itu technical writer, berperan sebagai seorang yang menyusun dan mengatur komunikasi teknis, serta melakukan pendokumentasian terhadap sistem. Yang kelima itu ada surveyor, bertugas melakukan survei ke tempat langsung. Yang keenam itu ada sekretaris, bertugas untuk menulis dokumen dalam proyek. Yang ketujuh itu ada administrasi keuangan, mengatur bagian keuangan yang keluar dan masuk segala hal yang berhubungan dengan uang. Kemudian yang delapan itu dokumenter, berperan untuk membuat segala dokumentasi apa saja telah dikerjakan. Kemudian ada tenaga kerja, itu ada sistem analis, sebagai penganalisa proyek pada sistem terapkan. Kemudian ada bisnis analis, ini berperan sebagai analis terhadap bisnis yang ada dalam sistem. Kemudian ada database administrator, yaitu bertugas sebagai pengelola database, update, dan debug. Kemudian ada programmer, itu berperan dalam pemecahan masalah coding. Kemudian ada web designer, bertanggung jawab atas desain web yang akan dibuat. Kemudian ada network engineer, itu berperan untuk memperbaiki atau mengurusi hal yang berkaitan dengan jaringan komputer atau telekomunikasi dalam proyek. Kemudian ada sistem tester, bertugas untuk melakukan dan memberikan kekurangan pada sistem. Kemudian berikutnya ada audit laporan. Yang pertama tuh pelaporan terhadap pengembangan sistem informasi sekolah berbasis web e-education di SMA Pembangunan Meragen. Sering dilakukan melalui proyek manajer yang bertanggung jawab atas proyeknya.
Kemudian yang kedua itu proses pelaporan pengembangan proyek ini dilakukan rutin setiap minggu. Kemudian yang ketiga itu proses pelaporan menggunakan media yang terdokumentasi dengan baik dan memiliki data format yang konstan. Ini ada aktivitas yang dilakukan pada SDM OTK dan biaya honornya dilakukan oleh interviewer, kemudian business analis, kemudian administrator, kemudian staff supporting, kemudian project manager, dan technical writer. Berikut ini adalah hitungan analisis biaya, itu rincian biaya dan manfaat. Yang pertama ini ada untuk hardware itu membutuhkan biaya Rp10.500.000, untuk software itu Rp7.000.000, untuk biaya pengembangan itu Rp15.000.000. Untuk biaya operasi atau pemeliharaan, tahun pertama itu Rp2.000.000, tahun kedua itu Rp3.000.000, dan tahun ketiga itu Rp4.000.000. Untuk total biaya, itu untuk tahun ke-0 itu Rp32.500.000, tahun pertama itu Rp2.000.000, tahun kedua itu Rp3.000.000, dan pada tahun ketiga itu Rp4.000.000. Kemudian untuk rincian manfaat, itu ada pengelolaan biaya operasional. Pada tahun pertama itu Rp1.050.000, tahun kedua itu Rp2.000.000, dan pada tahun ketiga itu Rp2.050.000. Kemudian untuk peningkatan efisiensi, pada tahun pertama itu Rp1.000.000, tahun kedua itu Rp1.500.000, dan pada tahun ketiga itu Rp2.000.000. Untuk total wujudnya, tahun pertama itu Rp2.500.000, tahun kedua itu Rp3.500.000, dan pada tahun ketiga itu Rp4.500.000. Kemudian untuk yang kedua itu manfaat tak wujud, ada peningkatan moral staf atau karyawan. Itu tahun pertama itu Rp2.000.000, tahun kedua itu Rp2.500.000, dan pada tahun ketiga itu Rp3.000.000. Kemudian ada peningkatan kepuasan kerja staf atau karyawan. Pada tahun pertama itu Rp1.000.000, pada tahun kedua itu Rp1.500.000, dan pada tahun ketiga itu Rp2.000.000. Kemudian untuk peningkatan proses penilaian staf atau karyawan, pada tahun pertama itu Rp2.500.000, pada tahun kedua itu Rp3.500.000, dan pada tahun keempat itu Rp4.500.000. Kemudian untuk peningkatan pengambilan keputusan, tahun pertama itu Rp2.500.000, pada tahun kedua itu Rp3.000.000, dan pada tahun ketiga itu Rp4.500.000. Untuk total tak wujudnya, pada tahun pertama itu Rp7.000.000, tahun kedua itu Rp11.000.000, dan pada tahun ketiga itu Rp16.000.000. Kemudian untuk total manfaat, tahun pertama itu Rp10.000.000, tahun kedua itu Rp14.500.000, dan tahun ketiga itu Rp20.500.000. Kemudian untuk profit atau selisih, ya, tahun pertama itu Rp8.000.000, tahun kedua itu Rp11.500.000, dan pada tahun ketiga itu Rp16.500.000. Kemudian ini ada analisis payback periode. Melalui perhitungan yang di atas dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem ini mencapai titik impasse atau break-even point pada waktu 2,5 tahun, yang dimana sistem mulai mendapat keuntungan pada tahun ketiga. Kemudian ada analisis return of investment. Melalui perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem memberi keuntungan tahun ketiga sebesar 8,43%, sehingga sistem layak digunakan. Kemudian yang ketiga itu ada analisa net present value. Dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah 9.855.784 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Kemudian yang terakhir ada metode tingkat pengembalian internal. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Ini dengan rumus-rumus ini dapat disimpulkan bahwa
Proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 10,15% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 10% per tahun, maka IRR lebih besar 10%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Sekali lagi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.